Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunaili Rosida dari IPG PAUD Universitas Terbuka Purwakarta. Pada tugas 3 kali ini, saya ingin mempresentasikan filsafat ilmu dan isu kontemporer pendidikan nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Mari kita bahas yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tentang penguat sistem pendidikan. Kata pilar berarti sesuatu yang menjadi dasar, penopang, atau penguat utama agar sistem pendidikan dapat berjalan dengan baik. Pilar pendidikan dapat dipahami sebagai unsur-unsur penting yang menjadi fondasi membentuk kualitas pendidikan. Pilar ini membantu guru, peserta didik, dan lembaga pendidikan mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, dalam dunia pendidikan, pilar tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga nilai moral, keterampilan, dan sikap. Nah, mengapa pilar itu penting? Karena pilar pendidikan sangat mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas. Oke, lanjut ya, kita bahas yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Sekarang kita bahas ketiga prinsip itu. Ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan memberi contoh atau teladan. Artinya seorang guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswa, baik dalam perkataan, perilaku, sikap maupun perbuatannya. Misalnya, guru datang tepat waktu, berbicara sopan, dan bersikap jujur agar dapat dicontoh oleh peserta. Selanjutnya, ing madya mangun karsa, yang berarti di tengah membangun semangat. Maksudnya, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga hadir di tengah siswa untuk memberi dan memotivasi semangat menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Sedangkan tutwuri handayani berarti di belakang memberi dorongan. Artinya guru memberikan kepercayaan kepada siswa untuk berkembang secara mandiri namun tetap memberi dukungan dan arahan ketika dibutuhkan. Nah, dari ketiga prinsip itu dapat dipahami bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan tetapi juga untuk membentuk karakter para peserta didik. Oke, kita bahas yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip pendidikan di era digital. Nah, pada era digital saat ini, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran daring misalnya, guru tidak hanya memberikan materi, tetapi juga menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang baik dan bijak. Guru harus mampu menunjukkan sikap disiplin, sopan, tanggung jawab saat menggunakan media digital. Nah, ini sebagai contoh dalam literasi digital melalui prinsip Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani bisa baca di sini ya. Oke, yang terakhir refleksi dari pilar pendidikan tersebut adalah bahwa prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat dibutuhkan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah pengetahuan teknologi dan perubahan zaman di era modern, pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga harus membentuk karakter dan sikap peserta didik. Melalui prinsip keteladanan, motivasi, pendampingan, guru dapat membantu menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab, disiplin, etika dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia digital. Selain itu, pilar pendidikan juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah seperti menurunnya karakter siswa, kurangnya semangat belajar, dan penyalahgunaan teknologi. Jika diterapkan dengan baik, prinsip tersebut mampu menciptakan pendidikan yang lebih humanis, berkualitas, dan sesuai kebutuhan peserta didik. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat menambah manfaat ilmu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.